Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Haris dari kelas 12 Geologi Pertambangan. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat teks editorial yang saya baca, yang berjudul Ironi Sikap Ketua KPK. Di dalam video ini, saya akan menceritakan secara singkat teks editorial yang saya baca. Dan saya juga akan memberikan kritik, saran, penilaian, prediksi, dan harapan. Teks editorial yang saya baca membahas kasus ketidakpatuhan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bernama adalah Firly Bahuri terhadap pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Absennya Firly dapat mencermati berbagai aspek termasuk tembusan surat ke Menko Polhukam, keengganan KPK terhadap permintaan supervisi, serta pentingnya transparansi dan penegakan hukum dalam kasus tersebut. Pemimpin KPK seharusnya memberikan kerjasama penuh dalam penyelidikan dan mengusut kasus ini dengan itikat yang baik. Dalam teks editorial tersebut, saya memberikan kritik. Yang pertama adalah satu, sikap Ketua KPK Firly Bahuri yang tidak datang dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan. Pembelaan dan alasan yang diberikan dianggap tidak memadai dan tidak profesionalan dalam menghadapi proses hukum. Yang kedua, kritik saya adalah surat izin dianggap aneh karena mencampuri ranah hukum dan mengingatkan pada perilaku Menko Polhukam yang dianggap telah berbicara tentang tersangka sebelum pengumuman resmi dari KPK. Yang ketiga adalah proses hukum. Absennya Firly Bahuri terhadap proses pengusutan kasus tersebut, penyidik dianggap memperlambat atau mempersulit proses kasus tersebut. Yang keempat adalah keengganan KPK untuk menyanggupi permintaan supervisi yang terkait yang diajukan Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Keengganan ini dianggap sebagai hambatan dalam penyelidikan kasus. Baiklah, selanjutnya adalah penilaian dari saya dalam teks editorial ini adalah, menurut saya yang pertama adalah sikap Firly Bahuri sebagai Ketua KPK seharusnya dia memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin lembaga penegak hukum. Yang kedua adalah pentingnya proses hukum yang adil dan transparan atau jelas. Yang ketiga adalah pentingnya penyelidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK. KPK, orang mengetahui KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang harus dipimpin oleh individu yang bersih. Jika ia tidak merasa bersalah, seharusnya Firly Bahuri harus datang dalam memberikan keterangan kepada penyelidikan. Selanjutnya adalah prediksi dari teks editorial ini adalah Firly Bahuri sebagai Ketua KPK seharusnya hadir dan bekerja sama dalam proses penyelidikan kasus ini. Pentingnya menjalani proses hukum yang adil dan transparan, tampak jelas, serta menyoroti keengganan KPK ya dalam menanggapi permintaan supervisi dari polisi. Pentingnya menyelidikkan kasus ini dengan cermat dan mengingat bahwa pimpinan KPK bersedia memberikan keterangan kepada penyidik jika merasa tidak bersalah. Harapan saya dari teks editorial ini adalah Ketua KPK Firly Bahuri harus menunjukkan sikap yang
Dia harus menunjukkan sikap yang lebih baik dalam menghadapi kasus yang diduga pemerasan dan bekerja sama dengan penyidik untuk proses penyelidikan. Selain itu, harapan saya harapan melibatkan bahwa KPK harus bersedia untuk bekerja sama dalam supervisi yang diajukan oleh polisi dan memastikan proses penyelidikan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah saran dari saya dari teks editorial ini adalah Firly Bahuri seharusnya lebih bijaksana dan lebih dewasa dan bekerja sama dengan penyidik dalam proses penyelidikan. Firly Bahuri seharusnya tidak menghindari pemanggilan dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik untuk mempermudah kasus-kasus tersebut. 2. KPK seharusnya lebih transparan dan kooperatif dengan pihak kepolisian terkait permintaan supervisi. Kerja sama antara lembaga penegak hukum harus memastikan keadilan dalam penanganan kasus. Yang ketiga, pentingnya transparansi dalam proses hukum dan penyelidikan kasus korupsi. Semua pihak yang terlibat harus berusaha untuk menjaga kepercayaan publik. Yang keempat adalah penegakan hukum. Kasus ini pemerasan harus diusut tuntas dan dibuktikan di pengadilan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.